Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah wa ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan ma'rifatan kita syai'an bil sabr al-khadrami Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin, faslun fi bayani syuruti sihhatis salati. Sekarang memasuki poin wasani, ya. Benar Pak ya? Wasani at-thaharatu anin najasati. Yang lain halaman berapa Ji? 46 dari bawah. 16 dari bawah, berarti deketan dari atas. Ngitungnya dari bawah aja. Kelihatan lebih banyak. Udah? Bahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Wasani yang kedua, at-thaharatu suci anin najasati dari najis. Sahnya sholat harus suci dari najis. Artinya allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimaafkan. Najis itu kan ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Kalau yang dimakfu itu najis tetap secara hukum, tetapi ketika nempel di baju atau di tempat atau di badan tetap sah sholatnya. Itu yang dimakfu. Kalau yang tidak dimakfu maka otomatis batal sholatnya. Fisaubi di pakaian. Artinya al-malbus yang dipakai. Min kulli mahmulin lahu, setiap yang dipakai oleh orang yang sholat itu. Jadi setiap yang dipakai mulai dari peci sampai ke bawah. Kalau ngantongin dompet, terus di dalam dompet itu ada duit yang dulu nemu di got. Gotnya kan najis ya? Dan duitnya kan otomatis kan najis lah. Duit najisnya taruh di duit, taruh di dompet. Termasuk najis ya? Pasti dicuci dulu lah. Oh, duit dicuci lencek. Misalnya itu duit nemu di got. Biar di got kalau duit 100.000 kan tetap diambil ya. Nah ini ya kalau dicuci ya hancur. Nah kemudian ketika sholat, duit itu dikantongi di dompet. Nah terus dipakai, dikantongi ketika ia sholat. Nah kalau kayak gitu gimana? Dompetnya diletakkan dulu. Taruh di depan. Duitnya dipegang. Enggak najis kan kering kan. Kering. Ya kan dulunya najis belum dicuci. Kering. Ruwet ya? Kalau kayak gitu. Apalagi ngantongin jimat. Wapak jimat dari kulit apa gitu dirajah kan. Kalau bingung, biarin aja buru-buru. Ya, kulit macan, masa macannya disembelih gitu ya. Lah kalau memang kita tahu duit itu kita yang nemu, kan kita nggak tahu kalau duit itu kan nemu pindah-pindah dari orang ke orang, orang ke orang ke orang ke orang ke orang.
Kan kita tidak tahu kenajisan atau kesucian dari duit itu, fisiknya duit itu. Nah, kalau sesuatu yang sulit untuk diketahui itu masuk dalam kategori yang dimaafkan. Wa illam yataharrak, walaupun tidak bergerak biharokatihi dengan sebab geraknya orang yang sholat. Sesuatu yang dipakai, walaupun misalnya yang dipakai itu tidak ikut gerak ketika orang itu gerak. Wa mulakin, dan yang nyambung atau nempel lidzalika ke badan orang tersebut, itu yang disebut dengan pakaian. Kemudian wal badani, badan, suci pakaian, suci badan. Asyamili yang meliputi lidakhili anfihi, daleman hidung. Upil najis ya sih? Upil. Au famihi, atau mulutnya. Au ainihi, atau matanya. Mulut sambil sholat kok ngemut barang najis. Oh, ngemut barang najis contohnya. Yo, misalnya minum-minuman yang haram itu kan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram, dan yang minuman yang memabukkan itu dihukumi najis. Dan misalnya kok kumur-kumur pakai itu misalnya, tapi kok yono ya. Kemudian wal makani, dan tempat. Aima yulaqi syai'an min badanihi aw malbusihi. Tempat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang nempel ke badannya atau pakaiannya. Terus tempat itu hanya sebatas masjidnya saja. Masjid itu tempat sujud itu. Kalau kita sholat di masjid, ya memanglah terjamin. Misalnya kayak kita yang kerja di proyek itu. Nah, apakah disyaratkan harus suci sampai ke sono? Enggak, cukup di sajadahnya saja itu. Seandainya di luar sajadah itu kok ada barang najis, enggak masalah. Ya cukup ukuran sajadah ini. Kita gelar sajadah di situ, seandainya sebelah sini ada najis, ya wis ora masalah. Lah kalau kita di masjid, di rumah sih mungkin udah terjaga. Kalau yang kerja-kerja di itu kan ya seperti sebatas ukuran sajadahnya. Lah kalau misalnya di bawah sajadah ini ada najis gimana? Ini loh. Di bawah sini nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan udah di atas itu sajadah. Ini yang di bawahnya ini loh. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Bener nih. Iya. Iya, misalnya ini ada benda najis. Ya entah dia tahu apa enggak, pokoknya langsung digelari sajadah terus dia sholat di situ. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Bener ya? Man? Setuju. Nah, kalau kata Pak Haji sih, apa enggak rewel. Kayak sindang ada najis. Nah, dipakai kan. yang disyaratkan najis itu bagian-bagian yang secara umum nempel di bagian kita. Kayak keramik itu yang disyaratkan suci yang atas, yang bawah enggak. Nah, kita kan di bawah keramik ini isinya apa kan enggak tahu. Yang buat muruk itu. Terus kayak contoh sendal. Tapi kalau sendal itu dipakai nempel di badan, maka disyaratkan untuk suci. Makanya ketika musim Covid kan jarang yang bukan jarang ya, sering ada kasus nyolatin tapi jenazahnya tidak diturunkan dari mobil. Kita nyolatin ngadep ke mobil, otomatis kan kadang di jalanan ya. Lah ketika di jalanan itu padahal sholat jenazah kan sama, disyaratkan harus suci. Makanya sendalnya itu dilepas, kemudian kita injek di atasnya. Biar statusnya sendal itu laksana kayak sejadah, kayak alas, kayak keramik. Walaupun nanti ya tadi habis injek tai kebo misalnya, tetap suci. Tapi kalau dipakai najis, maka harus dilepas, kemudian kita injek di atasnya.
Wa'lam, dan ketahuilah annan najasata, sesungguhnya najis ala arba'ati aqsamin, itu ada 4 macam. Kalau klasifikasi hadis kita kan najis kita sudah paham ya, yang mukhafafah, mutawassithah, mughalladzah. Nah, dari keempat najis itu bisa dibagi lagi dalam 4 bagian, 4 kelompok. Yang pertama, qismun la yu'fa anhu fis saubi wal ma'i. Kelompok yang pertama atau bagian yang pertama, la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan, fis saubi, baik itu nempel di pakaian, di baju, wal ma'i, atau air. Nah, ini semua najis yang umum kita ketahui, kecuali yang dikecualikan nanti. Wahwa, dan najis yang jenis ini ma'rufun, mudah diketahui, banyak diketahui. Kemudian yang kedua, wa qismun, dan bagian yang kedua, yu'fa'anhu fihima, najis yang dimaafkan fihima, baik di pakaian, di baju, wal ma'i, atau di air. Nah, najis-najis yang dimaafkan ini contohnya banyak. Misalnya najis yang ada di binatang yang dalam tubuhnya nggak ada darah yang mengalir, semisal nyamuk, coa. Kalau cecek itu ada darahnya ngalir nggak? Enggak ya, enggak. Berarti bangkainya itu secara hukum tetap najis tapi dimaafkan. Kalau kecoa memang nggak ada ya, nggak ada. Kalau kayak sebangsa kodok ada ya? Ada ya, berarti enggak. Terus najis yang dimaafu lagi itu najis yang sulit untuk dihindari, atau najis yang sulit untuk diketahui. Nah, kita semua paham kan kalau anjing itu najis mughalladzah. Sementara tetangga kanan kiri kita ada yang punya. Kemudian kalau diikat dikandangi di rumah, kalau dia dilepas, kemudian mungkin dia kencing di bangku yang di luar itu tanpa kita tahu. Ya, terus kita mau ngaji ke sini, duduk dulu di bangku situ, padahal tadi siang kencingnya anjing. Lah ini kan najis kan, aslinya hukumnya najis kan. Cuman kan kita nggak tahu atau sulit untuk diketahui, kecuali memang begitu kita baru mau duduk baunya, wah, baunya nyengat, baunya uleng-ulengan. Lah kalau nggak ada baunya, ya kan sulit untuk diketahui. Atau najis yang sulit untuk dihindari. Misal kita lagi jalan ya, biasanya kan ada orang yang ngebut ya. Ada orang naik motor ngebut, kita mau sholat Jumat, pret. Asal ini tidak mencolok maksudnya, hanya sekedar cipratan dikit-dikit, yus dimaafkan. Tapi kalau nyolok, wah ya, apa ya tegel kita pakai, apalagi mau ngimami apa usah dulu. Kalau ini Sam, iya dibasuh dulu, kita dibasuh. Ya kalau dibasuh, kalau itu najis yang bisa cuma disiram itu kan najis mukhafafah. Kalau najis mukhafafah itu kan hanya sekali disiram, udah suci bersih. Tapi kan itu najis kan bukan mukhafafah hukumnya. Lah iya yang got kan bukan mukhafafah kan. Wong di situ ya ada dari WC orang, dari tai kucing, biarin ke situ. Nah, najisnya kan mutawassithah kan kategorinya. Bisa jadi malah mughalladzah, tapi kan kalau mughalladzah enggak lah mutawassithah. Lah mutawassithah itu kan harus disiram, harus hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Nah kalau cuma dikepet-kepet air kan ya enggak tuh. Nah tetap kan mukhafafah, tetapi tadi karena sulit untuk dihindari dan memang tidak mencolok, nah maka itu tetap yang dimaafkan itu tadi. Wahua yaitu malayu dari kuhut torful mu'tadilu, yang disebut dengan najis yang dimaafkan itu adalah malayu dari kuhut torful mu'tadilu,
segala sesuatu la yudrikuhu yang tidak bisa dijangkau. At-tarfu penglihatan, al-muqtadiru secara umum. Secara umum itu memang awalnya najis, tetapi udah nggak bisa dilihat. Ya kayak tadi saya contohin bangku habis dikencingin anjing, secara hukum dia kan najis mughalladzah, tetapi karena mata kita nggak tahu, hidung, panca indera kita kan nggak tahu bahwa itu di situ ada najis mughalladzah, maka ya najis secara hukum tetapi dimaafkan, dimakfu tadi. Tapi kalau kering Nah, kan udah ya kan awalnya belum disucikan. Kan najis kan ada hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah itu ketika barangnya masih ada. Kalau memang dia cair ya berarti masih basah. Hukmiyah itu dihukumi najis. Itu kalau benda najisnya, kalau seandainya kencing berarti kan basahnya udah kering, maka tetap namanya najis hukmiyah. Dihukumi najis tetapi dimaafkan kalau memang tadi kasusnya kita tidak mengetahui bahwa itu habis dikencingi anjing. Kita nggak tahu. Ya, kadang kan memang ya kadang anjing itu kan ya lewat tahu-tahu kencing, kadang di tiang listrik, kadang malah bangku di luar dikencingin ya. Nah, kan kita nggak tahu. Lah kecuali memang tahu, kelihatan, kita ngelihat, nah ya wajib dibersihkan. Wong kita nggak tahu. Itu yang tadi yang nggak bisa dihindarkan tuh saja. Nah, Kalau ada lagi kan, kalau misalnya kotoran binatang lah ya, itu bau sampai nempel ke badan, ke baju. Tapi baunya doang bau, tapi bau teh sapi gitu loh. Kalau saya udah ngalamin. Tapi nggak tahu. Ada udah ngalamin di sana kemarin. Ya kayak misalnya tai kucing. Bau tai kasar. Ya kadang tai kucing itu kan hidung kita udah nyium, cuman barangnya di mana kan nggak tahu kita kan. Dari cari di ban motor nggak ada, bawa sendal nggak ada, taunya di sarung di sini. Umpama kita habis duduk di mana di situ habis cari muter. Lah wong umpamanya kok. Lah biasanya kan begitu ya, kayak Saya juga terjadi saya. berapa hari yang lalu ternyata di sendal. Istri udah nyari-nyari muter-muter di mana baunya ada, barangnya nggak ada. Ternyata sendal udah diumpetin di sono. Sendal saya habis jalan dari musola ke sini, nginjeknya di mana. Lah kan, lah kalau di situ yang definisi najis yang dimakfu itu kan huwa ma la yudrikuhu tarfu al-muqtadir. Kalau memang panca indera kita secara umum tidak bisa menjangkau, tidak bisa mengetahui keberadaan najis itu. Secara hukum, hukmiyahnya tetap najis. Tetapi seandainya itu nempel di baju, nempel di badan, masih boleh atau sah untuk sholat. Itulah maksudnya. Yang ketiga, wa qismun yufa'anhu fis sawbi dunal ma'i. Bagian yang ketiga, yufa'anhu najis yang dimakfu, dimaafkan, fis sawbi ketika nempel di pakaian, di baju, dunal ma'i tapi tidak dimaafkan ketika berada di air. Misalnya ada najis kok nempel di baju, hukumnya tetap najis tapi dimaafkan, masih dipakai buat sholat boleh. Tapi ketika najis itu ada di air, maka air itu menjadi najis. Contohnya huwa qalilud dam, yaitu darah yang sedikit tapi tentu air yang kurang dari 2 pula. Kalau air yang banyak ya tidak masalah. Darah yang sedikit misalnya darah nyamuk, itu kalau nempel di baju, nempel di pakaian kan nggak masalah. Ya tetap secara hukum najis, tapi dipakai buat sholat masih sah. Tapi kalau itu kok nyemplung di air, kalau airnya itu kurang dari 2 pula, maka airnya itu menjadi najis. Kenapa seperti itu? Lisuhulati saunil ma'i anhu, karena mudahnya najis itu bercampur dengan air. Kalau ini saya kemarin lagi sholat, jadi
nempel di titik darahnya banyak banget nyamuk kan. Nah. Sholat itu. Nanti ada ukuran banyak dan sedikit itu ukurannya gimana kan gitu ya. Saya pempel aja. Nah ya kan, misalnya kan kadang nyamuk kalau udah Udah kenyang. udah kenyang begitu dites. Iya. Nah, apakah itu kategori darah itu banyak atau sedikit kan gitu ya? Iya, iya. Kalau sedikit dimakfu lah, kalau banyak tentu ya tetap tidak dimakfu berarti najis. Nah sekarang ukuran banyak atau sedikit itu ukurannya apa? Ya kan? Ukuran darah itu dihitung banyak atau sedikit itu ukurannya apa? Lah kalau kita kena ada darah sapi, misalnya cuma segini, itu bilangnya kita dikit loh, cuma segini. Tapi kalau darah nyamuk, biar itu hanya selebar jari, banyak amat darahnya loh kan. Lah sekarang ukuran banyak sedikit darah itu apa? Ukuran banyak dan sedikitnya itu loh. Ya sama kayak lama itu kan relatif ya. Lama. Kalau kita nganterin bini ke pasar, nggak ada tempat tongkrongan, nunggu di pinggir jalan, biar cuma 10 menit, lama banget. Tapi kalau kita nganterin bini di pasar, ketemu lawan catur Pak Ji. Biar setengah jam juga bilangnya bentar. Berarti kan lama itu relatif, sebentar juga relatif. Lah banyak itu juga sama, relatif. Nanti di bawahnya ada yang dimasuk kategori darah banyak dan darah yang sedikit, yang dimaafkan ketika nempel di piranti sholat itu seperti apa. Nanti ada itu yang agak ke bawah. Wali anna kasratal ghusli saubi tubelihi. Wali anna karena sesungguhnya kasratal ghusli saubi, baju kok kebanyakan dicuci, tubelihi ya cepat rusak. Alam kok nulis seperti itu. Wa min hadzal qismi, itu tadi ya. Dan ismun. Dan termasuk bagian dari ini adalah atharul istinja, bekas cebok. Ya kita kayak cebok itu kan yo, kita hanya berhusnudzon suci bersih kan, yang kita nggak lihat kecuali pakai kaca gitu ya. Kalau kita masih bisa. Lah? Masih bisa. Lah kok nunjuknya ke sini? Lah ya kok nunjuknya langsung ke sini? Saya buka kacamata. Lah iya, ketika kita istinja itu kan hanya berkeyakinan bahwa ini sudah bersih kan, bersih beneran kan kita nggak tahu. Siapa tahu masih ada bekas. Dicium lah, dicium. Dicium. Kalau perlu dimasukin. Itu kelanjuran ini. Anjur-anjuran ini. Lah iya kalau pas lubangnya itu mungkin kita yakin bersih. Siapa tahu pindah ke kanan atau ke kiri. Telitinya penulis kitab ya, sampai neliti ke daerah-daerah situ bekas istinja. Lagi ya kan, karena kita istinja itu hanya berhusnudzon, berdon menyangka bahwa ini sudah bersih beneran apa enggak itu kita nggak tahu. Makanya bekasnya atau sisa, sisa bahasanya Ampas. ya, ampasnya itu termasuk kategori yang dimaafkan. Wong kita udah usaha kecuali asal biek, nah itu urusan. Kita kan udah usaha maksimal ya. Lah kok nunjuknya ke sini lagi. Kalau saya itu habis ini dicium dulu. Cuci lagi, kalau masih bau cuci lagi terus sampai gak bau. Apa yang nggak bau terus? Dimut-mut ya. Kalau nggak keset ya udah. Ya Allah. Fa'anhu, maka itu termasuk yang dimaafkan, bukan dimakfu.
kecuali kalau ceboknya dikali langsung berendam gitu ya, langsung bersih. Apalagi yang ceboknya pakai shower, itu seret malah malah mencar kemana-mana. Oh iya. Disemprot kan. Lah iya, ya, gitu disemprot kan malah kemana-mana. Semprot muncrat. Apalagi tekanannya yang kenceng mana, ada gue emang. Klosetnya kan kloset duduk biasa saya kan. Ini semprot kan langsung bersih. Semprot. Apalagi semprotannya kenceng banget sakit kan. Dari depan ke belakang. Di depan belakang. Jangan dibayangin Pak Satam Pak. Ini malah orang ngaji pikir ya begini kok. Ngurusi bagian-bagian begini. Ya Allah. Mana tadi hilang kan? Bayu fa'an aku di badan. Fayufa'anhu fil badani was saudi. Maka yang model seperti itu ya dimaafkan, yang nempel di badan atau nempel di pakaian. Kita udah hati-hati ya. Sarung udah kita angkat, celana udah kita angkat, tapi kok tetap ada yang nyeprek ke situ, ya wis itu dimaafkan, kecuali memang sembrono. Sakar dewi lah, lain urusan. Hatta lausala, hatta sehingga lausala seandainya mengalir minhu dari bekas istinja itu arokun keringat, wa asoba dan menempel asauba ke pakaian minal mahallil mujadi ke tempat yang sejajar lil farji. Farji mas. Dipakai nama orang ya. Untung bukan Pardi ya. Kalau di Jawa kan Parjan. Iya. Parji juga ada nama Parji. Parjiman. Ufiya anhu maka itu dimaafkan. Seandainya itu tadi itu disiram nggak bersih atau pindah ke tempat lain, nggak kok netes. Pak Yos pasti bayangin, makanya ketawa terus sih, bayangin netesnya kayak apa. Berarti pernah dia. Pernah belepotan dia. Pulang berdua aja. Jangan sapi. Iya. Menjiwai banget. Sapi ya. Sapi. Kering nggak ada air. Ya Allah. Ngajinya kok begini ya. Apalagi pernah pakai daun. Ada ulat yang nyengati. Betul semua. Masih Lautnya kan hijau warnanya warna. Lah daripada burungnya disentil-sentil. Ya itu kan pas kencing. Jadi dipakai ke pohon, diginiin. Iya, diginiin ya, ambil pohon. Aduh, ya. Dimaafkan, udah. Tenang aja udah. Dimaafkan udah. Yang penting nggak sembrono aja syaratnya. Wa qismun dan sebagian yu'fa'anhu dimaafkan fil ma'i di air dunasaubi tapi tidak dimaafkan ketika ada di baju kain pakaian. Wa huwa yaitu al-maitatu bangkai. Allati la dama laha sa'ilun. La dama yang tidak ada darah laha ke maitah bangkai tersebut sa'ilun darah yang mengalir kalkum mali seperti
Perutu. Perutu kalau orang sini apa ya? Kutu. Kutu. Pokoknya hewan-hewan kecil itu sejenis nyamuk, sejenis kutu, ya pokoknya sejenis itulah. Hatta lau hamalah, sehingga seandainya ada orang sholat kok membawa bangkai itu bisolati di dalam sholat, batolat maka batal sholat. Itu kalau dia tahu, lah kalau nggak tahu ya lain urusan. Wa min hadzal qismi, dan termasuk bagian dari ini adalah manfadut toiri, lobang itu loh. Kalau orang Jawa silet. Anus Dubur. Lobang dubur burung atau ayam. Biasanya kan orang-orang tua dulu itu kalau ngecek ayam udah bertelur apa enggak. Mencolok. Enggak zaman dulu sekali. Waktu merah ayam saya. Begitu ya? Iya sama lah. Lah kira-kira ini najis atau enggak ini? Najis terlalu. Lah ya kan? Kalau di Lampung juga sama ya? Sama. Sama. Anget itu. Anget Pak Ustaz. Anget itu. Enggak perlu dipelajari. Bisa sendiri. Itu najis apa enggak? Kan gitu kan? Iya. Fa innahu idza kana alaihi najasatun. Sesungguhnya di lubang apa tadi? Dubur anus. Burung atau ayam atau sejenis hewan yang ada bulunya banyak itu. Seandainya alaihi najasatun, ada najis wa waqa'a fil ma', dan di situ ada air, lam yunajjishu, maka tidak menajiskan alias suci. Oh, ada saringannya bulu. Oh, habis celupin masuk air nggak najis. Enggak najis. Masukin air minum juga nggak. Boleh dicoba itu. Baca. Iya. Nggak apa-apa. Kalau aduk-aduk ya, aduk-aduk. Aksu manfadil adami, berbeda hukum dengan anusnya manusia. Kalau punya manusia najis. Tadi kalau digini-giniin masih bau, berarti makin najis. Guyu muris ah. Ntar nyampe rumah ketawa terus repot. Aduh ya Allah. Walau hamalahu fis salati lam tasih, maka seandainya habis itu punyanya sendiri, kalau punya ayam malah enggak. Seandainya kok fis salati di dalam salat lam tasih, maka tidak sah salatnya, wong termasuk najis. Iseng banget ya. Aduh ya Allah, iseng banget ya. Dolok dulu. Ini kalau dicolok dulu enak kali ya ini. Balik. Ya Allah. Khatimatun, penutup dari bahasan yang najis ini. Qala Asy-Syihab Ar-Ramli, berkatalah Imam Syihab Ar-Ramli fi syarhi Manzumati Ibnul Imad, dalam kitab Syarah Nazm Ibnu Imad. Wa tu'rafu, dan diketahui al-qillatu sedikit, wal kasratu dan banyak. Nah, ini loh, ukuran sedikit dan banyak. Itu bil adati,
dilihat dari kebiasaan atau umumnya. Jadi tidak ada ukuran pasti, banyak dan sedikit itu. Jadi mengikuti adat kebiasaan. Fima yaqa'u talattuh bihi, dari apa yang mengotori atau yang membuat kotor. Wa yaksuru, dan sulit al-ihtirazu, menjaga anhu dari itu. Faqalilun, maka itu didefinisikan sedikit. Kalau ada darah yang nempel kemudian memang sulit untuk hindar, misalnya kayak tadi terasa kayak gatal-gatal, kok ternyata nyamuk. Kata kita banyak, tetapi ukuran secara umum kan itu ya tidak masuk kategori banyak. Faqalilun, maka itu definisinya sedikit. Kalau sedikit maka ya dima'fu. Wa ma zada, tapi kalau lebih dari itu, fakatsirun, maka itu banyak. Li'anna aslal afwi, karena sesungguhnya dasar pemaafan atau dimaafkannya satu najis, innama ambatnahu, sesungguhnya kami telah menetapkan itu lita'adzuril ihtirazi, karena sulitnya menjaga. Ya kayak tadi loh, kita lagi lewat tiba-tiba cepretan, ini kan sulit untuk dijaga. Terus karena memang ketidaktahuan kita bahwa ada benda yang di situ aslinya secara hukumnya ada najis. Fayun doru, dan dilihat aidon juga fil farqi, di dalam membedakan bainal qalili wal katsiri ilaihi, antara yang sedikit dan yang banyak. Kila, dikatakan, wakila, dan dikatakan, al-kasiru, yang termasuk definisi banyak, ma balaghat, dan apa yang sampai ke ukuran yadharu, jelas, linnadhiri, bagi orang yang bisa melihat, min ghairi ta'ammulin wa im'anin, tanpa harus ta'ammul. Ta'ammul itu kalau kita melihat barang nggak jelas, mata kita kan agak kayak, kalau orang Jawa ngencer-ngencer. Nah, kita kalau melihat barang nggak jelas, supaya kelihatan jelas kan, apa itu Indonesianya apa? Apa Pak Haji? Pak Haji orang Betawi. Nih Pak Haji nih, kalau melihat barang nggak jelas, supaya jelas, kadang mata kita kan kayak kerip-kerip apa-apa. Oh, apa namanya? Keker. Itulah ta'amul, maknanya begitu. Ngeker. Ya wes lah, terserah. Wa im'anin, dan fokus. Yang termasuk kategori darah itu banyak. Ini hanya satu pendapat loh ya. Kil itu pendapat. Kalau darah itu bisa terlihat tanpa kita harus tadi ngeker apa ngencer apa Pak Eko? Nginceng. Ya, tanpa, pokoknya mata kita tanpa usaha maksimal udah bisa melihat. Nah, itu masuk kategori banyak. Kalau masih ada sih, nah itu ya lain. Tapi ini hanya pendapat saja. Wakila, dan dikatakan innahu ma zada 'ala dinari, apabila lebih dari seukuran duit dinar. Duit dinar Gopean lah, gopean. Segede apa? Gopean. Belum pernah lihat. Gopean? Iya. Gini ya. Ya kalau lebih dari itu banyak, tapi kalau kurang dari itu dikit. Berarti kalau ada darah ngambil duit dulu. Ya enggak lah, itu dikira-kira. Oh, namanya zon. Wakila innaha al-kafu fasaidah, dan dikatakan bahwa yang termasuk banyak itu apabila seukuran telapak tangan, fasaidah atau lebih. Kalau selebar, lebih lebar dari telapak tangan, ya maka ukurannya itu banyak. Kalau kurang ya sedikit. Tapi ini hanya pendapat-pendapat saja.
Wakila ma zada alal kafi, dan dikatakan apa yang lebih alal kafi dari ukuran telapak tangan. Wakila, dan dikatakan innahu ad-dirhamul biwali. Dirham biwal kayak apa lagi yang biwal? Kalau dulu benggol. ada ukuran uang benggol. Itu kayak apa? Tangannya bolong. Logam, Gede, Pak. gede itu berarti Ukuran apa? ukuran duit cepet. Yang gambar gunung. Bukan yang cepet yang Gambar gunung. dulu. Oh, yang gambar gunung 100 zaman dulu itu. Segitu Iya, gede. 100 zaman dulu. 100 zaman gambar kelir kan? Iya. Kan dulu kan kelir kan gambar ya? Gunung. Nah, gunung ya kelir kan. Yang di wayang. Nah, duit benggol itu segitu. Ya itu mungkin. Itu benggol fasoida atau lebih. Wakila ma zada alaihi, dan dikatakan apa yang lebih dari seukuran uang benggol. Benggol itu kalau ukuran dulu berapa? Belum, nggak ada rupiah ya? Di bawah rupiah. Apa ini? Tahun berapa tuh ya? Saya ngalamin kayaknya. Pak Haji nggak ngalamin. Nggak ngalamin kayaknya. Saya hanya dengar orang cerita tapi nggak tahu. 2,5 sekalen. Oh gitu. Kalau bahasa Jawa Sen, Barat sen, sekalen. sekalen. 2,5 sen. Sen. Berarti nggak ada Rp1 ya. Nggak ada Rp1, tapi kalau gedenya seukuran duit cepek yang dulu ya, yang dulu gambar zaman sekarang nggak tahu nih. Wayang. Pokoknya kalau ada darah, kok ukurannya lebih dari itu, maka itu kategorinya banyak, maka harus dicuci. Kalau kurang dari itu, maka seandainya itu ada di badan kita, masih sah dipakai buat sholat. Nah, tadi Pak Haji ketika nyamuk diteplek, kira-kira ada syukuran itu nggak? Nggak ada kan? Ya, berarti dimampu, Pak. 10. Kecuali nyamuknya segede jempol kaki lah. Nyambung ngambil duit gini. Bisa kalau di Tambah lebar. Iya, banyak. Kayaknya kenyang banget itu. Kalau dilebarin gini ya bisa lebar. Bisa lebar ya. Lebar kalau dilebarin. Wakila ma zada ala dhufri, dan dikatakan banyak itu apabila lebih dari seukuran kuku. Ya, kuku juga beda-beda. Yang kuku kalau orangnya gede, kukunya gede. Yang lebih masuk akal yang ukuran benggol tadi. Benggol ya. Orang gede ya pasti benggol itu lah. Intaha, selesai. Wal bighaliyu, ukuran benggol, kila dikatakan bahwa huwa nisbatun, itu dinisbatkan ila malakin ke raja. Wa dirhamu al bighaliyu, dan dirham bighal huwa samaniyatu dawanik, itu 8 dawanik. Istilah-istilah yang asing bagi kita orang kita sekarang ya. Bihilafid dirhamit tobari, berbeda dengan dirham tobari. Fa innahu arba'atu dawanik, sesungguhnya itu 4 dawanik. Wa dirhamul ghalibiyyu, dan dirham yang secara umum, fa innahu sittatu dawanik, itu 6 dawanik. Ini istilah-istilah yang asing bagi kita orang sekarang ya. Ya, yang masih kita tahu ya seukuran duit tadi. Titik. Wasalisu, yang ketiga, satrul aurati, wajib menutup aurat. Bijil min tohirin, dengan bahan yang suci. Yang namu, yang mencegah ru'yatul launil basyarati, terlihatnya warna kulit. Pakaian yang memenuhi syarat yang dipakai untuk sholat itu yang tidak transparan, alias menutup warna kulit. Nah, kalau pakainya kayak plastik kan masih kelihatan ya, transparan walaupun ditutup, tapi itu tidak memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya di sini harus menutup
atau mencegah, menghalangi terlihatnya warna kulit. Kalau warna kulit masih terlihat, berarti itu belum termasuk menutup aurat. Misalnya pakai baju tapi kayak pecinya Mbak Slamet gitu. Nah, ya kan tetap kelihatan kan kulitnya ya. Kayak color G-string gitu. Ada aja Pak Yos. Iya, bikin Pak Kohar pengen yang ini aja. Pernah beli soalnya. Iya, dia pernah gitu. Balik. Biarinlah masih muda Nah, ya. iya. Bi alla yu'rafu bayaduha min nahwi sawadiha. Dengan tidak diketahuinya apakah hitam atau putih, tertutup. Fi majlisit tahatubi, di tempat orang yang umumnya ngobrol, berarti dalam satu majelis ini. Kalau masih kelihatan hitamnya, putihnya, kulitnya masih kelihatan, itu berarti nggak sah, walaupun tertutup, tapi tertutupnya masih transparan. Liqadirin alaihi, catatannya bagi orang yang mampu. Tapi kalau orang sekarang ya nggak mungkin lah ya, orang sekarang nggak mampu semua. Kecuali di zaman Rasul yang cerita siapa itu, yang kalau sholat buru-buru pulang, gantian bajunya sama istri. Salah. Iya. Kalau zaman sekarang mau baju bisa berkabur. Walau bi'i'aratin, walaupun dengan meminjam, au ijaratin, atau nyewa. Nah, tujuannya nutup aurat itu kan biar nggak terlihat. Kalau seandainya dia sholat di dalam kamar sendirian, gelap gulita, telanjang, boleh nggak? Enggak, Enggak. Kan nggak kelihatan. adabnya enggak. Kalau bikin itu bukan masalah adab, masalah sah dan tidak sah. Sah. Ini dia ada. Iya. Auratnya masih terbuka. Enggak nutup aurat. Enggak sah. Ya kan tadi kan nggak tembus pandang. Wong di tempat gelap nggak kelihatan, ya kan? Iya. Gelap sendirian lagi di kamar. Gimana ya? Kan enggak termasuk kan enggak pakai aurat kan? Enggak mau pakai aurat. Nggak menutup aurat. Nggak menutup aurat. Kalau kata Iman sah. Enggak kelihatan. Sesat itu. Lupa nembak. Kayak begini. Zaman dulu pakai dinding itu pakai bambu. Aduh. Tapi bahaya itu setan dia pada Ke pojok ada ya. nggak ada digoda terangsang dia. Terus lagi sholat ngacung lagi. Itu sih. Aduh kacau sih. Kacau. Malah diginiin nanti. Sama kayak ketika wudhu, habis mandi, kamar mandi, telanjang. Sah nggak? Sah. Sah tapi nggak ada. Sah, tapi nggak ada adab. Kalau ukuran fikih itu sah dan tidak sah. Nanti ukuran selanjutnya baru pantas dan tidak pantas. Nah, kalau tadi sholat di dalam kamar, weteng bedek gelap gulita, sendirian nggak ada orang, kan sama aja kayak auratnya untuk pakai kamar kan dia, nggak kelihatan. Tapi kan nggak nempel kan di badan. Lagi ngotot nih. Ya harus begitu, ngaji ya. Lagi ngotot nih. Ngaji harus begitu, ngotot. Kalau kata Iman salah ya. Begitu bininya masuk, nyalain kang lampu, pas lagi ruko. Kelihatan semua. Ayo lagi ngamalin semua. Lagi ngamalin nggak apa kan kalau hijau. Lagi ngamalin penglaris Mas. Nah itu ada lanjutannya.
Wa in shalla fi khalwatin, walau fi zulmatin, walaupun ia sholat fi khalwatin dalam sepi atau sendiri, walau fi zulmatin, walaupun di dalam gelap gulita, masih tetap wajib menutup aurat. Tutup man. Enggak, takutnya nanti kalau hari ini saya di sini bilang sah, nanti subuh dia praktek. Enggak, takutnya jamaah sama istri. Jadi viral. Angel. Jadi wa in shalla fi khalwatin walau fi zulmatin, walaupun ia sholat di dalam khalwat itu kan sendiri, sepi. Walau fi zulmatin, walaupun di dalam gelap, tetap wajib nutup aurat. Wal wajib, dan yang wajib satruha, menutupnya min a'la, dari arah atas, wa jawanib, dan arah samping. Jadi yang wajib ketutup itu yang terlihat dari atas atau dari samping. Kalau dari bawah, misalnya ada orang sholat lantai 2, lantainya kaca. Ya. Nah, Nah, kita di bawahnya begitu. kalau lagi sama. Itu sholat yang kayak model begitu tadi sah itu? Enggak salah. Kita geli lah. Enggak pakai dalaman apa enggak? Ya. Masalah pakai daleman enggak dalam kan auratnya kelihatan. Nah, kan dari atas, yang di sini kan baru dibaca sepotong masalahnya ini. Yang wajib ditutup itu min a'la, dari arah atas. Pokoknya dari atas nih lihat tutup. Dari arah samping, ini kan tutup dari samping nih kan. Tapi di situ nggak ada keterangan dari bawah masalahnya. Berarti saya yang bikin masjid itu kurang ajar itu saya. Itu bukan di masjid Pak Haji, misalnya di kantor. Emang ada lantai kaca. Lah ya kali, lantainya Ratu Bilqis kan kaca. Lantainya kaca, ada orang sholat. Oh. Iya, kalau pakai celana panjang, kalau pakai sarung nggak pakai kolor. Disenterin. Ini lagi mungkin. Kok ketawa terus ya ngajinya ini ya. Falau kana bihaitsu tura lahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin min tawqihi masalan li sa'atihi batalat wa illam tura bil fi'li. Falau kana, dan seandainya bihaitsu tura terlihat aw li ghairi lahu, orang yang sholat itu, aw li ghairihi, atau yang lainnya, fi ruku'in, ketika ruku', aw sujudin, atau sujud. Seandainya orang, ini yang dari bawah belum dibahas ya, ini yang dari atas dan samping. Seandainya ada orang pakainya sangat longgar, nah begitu melihat di atas kok masih terbuka, ketika ia sujud, kayak mak-mak kalau pakai kaos, yang ini kan kalau sujud begini, kalau lagi nunduk kan beginiin. Nyapu yang bisa. Berarti Kamu maunya kayak gini. Saya lagi nungguin. Nungguin apa nih? Dewan Juro. lagi nyari ancang-ancang. Itu bukan yang cip-cip nih. Deketin banget. Aduh. Kayak ngeker tadi. Dilarangkan ini. Kalau seandainya ada orang sholat ketika ia ruku atau sujud kok ada anggota badan yang terlihat,
maka batal sholatnya. Yang sering terjadi, ini biasanya kalau laki-laki pakai kaos yang agak straight itu, ketika dia ruko itu kan brutunya kelihatan. Ya apa namanya kalau bukan brutu ya? Banyak. Lah iya, Banyak. ini kan brutu ya. Silitnya kelihatan silit. Kalau ditujut silitnya kelihatan. Iya, Mamuk jadi itu kalau diurut kan termasuk loh aurat kan, karena di bawah pusar. Ketika ia berdiri, mungkin kan tertutup karena kaosnya tutup. Tapi ketika dia rukuk atau sujud, ketarik, nah otomatis kecuali kalau memang dia kayak singlet. bukan pegang ini. ditarik. Maka saya pernah ketemu masjid di Telkom, masjid Telkom Jakarta Utara itu memang dia menyediakan baju koko atau enggak kayak rompi. Awalnya saya tanya, ini rompi banyak amat buat apa sih Pak? Ya ini kadang kan ada karyawan atau apa yang mau sholat, cuma kaosnya kadang nyetrit. Kalau rukuk sujud terlihat, maka untuk antisipasi itu pengurus masjid itu sampai nyediain itu. Karena masjid itu kan banyak anak-anak muda yang pada ngurus kartu apa itu. Oh iya, bagus juga nih antisipasi pengurus masjid di Telkom itu yang wali kota Jakarta Utara itu. Iya, anak muda biasanya. Nah, kalau yang tua pakai begitu ya itu blonok. Mana kelihatan pantatnya sekrup. Bukan. Nah itu bukan daun itu di belakangnya. Ada apa ulatnya? Aduh, kalau perempuan ini sering ibu-ibu saya peringatkan. Kalau ia berdiri memang rukuhnya itu mukena kan nutup telapak kaki. Tapi kalau mukenanya itu kurang panjang, ketika ia sujud telapak kaki ini kelihatan. Ketika ia berdiri, telapak kaki memang tertutup kan. Tapi ketika ia rukuk sujud, ini telapak kaki kadang terbuka. Kecuali ketika ia sujud, kok misalnya terasa, terus langsung ditarik, ditutup, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau dibiarin, batal sholatnya. Lah, kalau seandainya ada orang sholat di depan kita, pas dia rukuk atau sujud kelihatan itu tunggirnya, kemudian kita tarik, boleh nggak? Boleh. Ya boleh aja. Tapi ya bisa berantem. Lepak. Sepak dari belakang. Iya, kadang yang laki-laki kan kaos ya, yang pakai kaos straight itu. Kalau rukuk dan sujud ini yang bahaya. Kayaknya sekongkol ya. Sekongkol ya. Udah gendut, bajunya jangkis. Saya tidak ngumpet-ngumpet. Yang kelihatan perutnya doang. Aduh. Wa illam turabil fili wis. Wis. Udah jam 9 waktunya habis. Emang iya Pak. Tandain Maji. Terusin lah mumpung datang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kamarnya mau ngomong kan jadi.